Selamat siang, salam Persma. Halo Sivitas Akademika, saya Rama. Hari ini kita lagi di program Ngopi, Ngobrol Asik Topik Terkini. Nah, pada tanggal 19 Agustus 2022, hari ini saya bersama dengan salah satu pelaku wisata yang terkenal hingga mencapai negara luar, yakni Bapak Sansan. Swastiastu Bapak. Swastiastu Rama. Nah, profil sedikit nih dari Desa Sudaji. Desa Sudaji adalah salah satu desa yang masuk ke dalam Best 50 desa dengan gelar Anugerah Desa Wisata Indonesia dari 3.419 desa yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dari Bapak sendiri, selaku pelaku wisata di Desa Sudaji, bagaimana sih dari Bapak itu mengemas desa ini sebagai salah satu mendapat gelar Desa Anugerah Desa Wisata Indonesia? Baik, terima kasih Rama. Om Swastiastu. Jadi begini, kita di Desa Sudaji ini sebenarnya kita sudah termasuk desa wisata pertama sebenarnya di Bali ya. Jadi semenjak 12 tahun yang lalu kita sudah ngerintis yang namanya pondok wisata. Ya, zaman dulu kita sebut pondok wisata. Nah, Om Unity Bali sendiri di sini adalah ada tempat di Sudaji. Kemudian Om Unity Bali ini sebenarnya adalah tempat rumah sapi dulu di mana saya waktu sempat pelihara sapi ya. Jadi tidak merubah konsep sedikit pun namanya konsep rumah sapi itu. Jadi rumah sapi itu jika kita plesetkan ke bahasa Inggris itu adalah cow house ya. Cow home ya. Nah, ternyata begitu kita mulai dari 2009 kita ngerintis, 2010 kita udah running. Nah, selanjutnya terus berjalan dengan sebutan dengan nama cow house. Nah, cow house di sinilah yang disebut dengan Community of Ward House. Jadi secara tidak sengaja ini karena dulu pernah pelihara sapi di sini, kemudian kita panggil namanya cow house. Nah, cow itu sendiri adalah sebagai satu singkatan Community of the Ward House. Terbukti setelah kita jalan beberapa tahun, kita bilang di Bali namanya Astongkare ya. Jadi semua orang-orang ke sini mereka seperti kena jerat di laba-laba, rumah laba-laba. Jadi dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Seolah-olah dia benar-benar jatuh cinta dengan konsep yang kita create di sini. Community, come and unity, datang dan bersatulah di sini. Jadi di sini memang worldwide juga gitu loh. Orang-orang dari beberapa negara udah ke sini melakukan aktivitas, baik itu individual, couple, keluarga, dan termasuk retreat kecil. Nah, yang terkenal memang di tempat kita di sini adalah lebih cenderung kepada retreat spiritual. Jadi ada yang yoga, ada yang akasik, journey to the heart, macam-macam segala small retreat yang ada di sini. Nah, kita cuma mempunyai kamar 4 dulu ya. Nah, bagaimana kalau ada grup datang? Kalau ada grup datang cukup orang leadernya aja di sini. Nah, sisa-sisanya itu kita taruh di rumah komunitas. Jadi kita perbaiki rumah komunitas, rumah masyarakat yang ada di desa, yang notabene kosong, rumahnya sangat bagus, cuman kita bikinkan yang namanya tempat tidur yang bagus, handuknya yang bagus, spraynya yang bagus, tempat bantalnya yang bagus, kamar mandinya yang bersih. Sehingga mereka benar-benar merasakan suasana yang benar-benar seperti di rumahnya yang disebut dengan homestay ya. Jadi bukan homestay. Jadi Om sering sekali bilang bahwa ini adalah homestay. Nah, kenapa di sini kemarin kita sebut dengan namanya Om Unity Bali? Yaitu tadi come and unity. Jadi Om hilangkan C-nya, tinggal Om Unity Bali. Kata-katanya memang dari satu, komunitas ya, community. Nah, C-nya hilang menjadi Om Unity itu sendiri. Kita akan ambil afirmasi the power of Om ya. The power of Om, the highest Sanskrit, the highest word. Kata-kata yang tertinggi dan kata-kata yang benar. Jadi inilah yang menjaring orang-orang spiritual yang melakoni spiritual seeker. Dia akan datang ke sini, belajar menenangkan diri. Yang notabene tempatnya memang sudah mendapatkan suatu ketenangan. Jadi disebut dengan tempat yang benar-benar serenity, sustainability, dan spirituality. Ya. Jadi seperti itu. Nah, perjuangan kita dari 12 tahun yang lalu, 2020 ada perlombaan yang namanya ADWI. Nah, kita nggak ikut di sana, kita nggak ngeh waktu itu. Anugerah Desa Wisata pertama 2020. Karena kita nggak ada ikut di member sana, sampai akhirnya sempat waktu itu ditelepon sama kementerian, Sudaji kok nggak ada ikut. Akhirnya diperpanjang lagi 2 minggu, akhirnya kita ikut cepat-cepat dan kita lolos di 300 besar waktu itu. Nah, waktu itu pesertanya cuma 1.700 sekian. Ya, nah itu luar biasa sekali ya. Nah, akhirnya yang kedua kita ikut lagi. Karena 300 besar sudah di tangan ya, kita tinggal mau menuju ke 50 besar nanti. Bahkan dari 50 besar itu akan disaring lagi menjadi 10 besar ya.
Nah, kita berharap menjadi 10 besar itu adalah di nomor 1. Ya. Nah, Astungkara juga di gelombang kedua atau award ADWI yang kedua, dari 3.419 kita ikut lagi semua, kita isi full segala macam. Akhirnya kita lolos akhirnya setelah lari 500, 300, 100 dan 50. Nah, kemarin ini tanggal 18 malam Pak Sandi datang. Dia memutuskan dirinya untuk mencoba menginap di rumah sapi di Sudaji, di Om Unity ini. Saya kaget. Wow, masa iya sih? Gitu loh. Jadi such a blessing ya. Jadi suatu berkat bahwa dia benar-benar mencoba dan menginap di tempat kita yang notabene kita wujudkan kesederhanaan ya. The simplicity, way of life of Balinese traditional living culture. Nah, akhirnya dia confirm datang ke sini. Datangnya pun jam 12 dan sangat singkat sekali. Jam 5 mereka melakukan sembahyang, jam 5.30 dia harus keluar dan jam 6.30 dia harus lari. Jadi programnya sangat padat sekali. Jadi jam 6 jadwalnya lari, 1 jam 7 udah balik. Jam 7 mandi lagi, habis itu dia melakukan breakfast segala macam, dia keluar lagi. Menujulah hari ke puncak acara di ADWI itu untuk melakukan visitasi namanya ya, kunjungan formalitas sebagai the best 50 Anugerah Desa Wisata Award of Indonesia. Sebelum beliaunya turun, nah beliaunya menyempatkan diri untuk membuat yang namanya konten. Om juga kaget waktu itu tiba-tiba ada konten diajakin bikin konten, wah konten apa ini gitu. Tapi Astungkara itu semua kita lakukan dengan sangat bagus ya, spontanitas. Ada cowboy dari apa namanya tuh, dari Batik Boy, dari si Damian ya, yang mereka juga seorang blogger, diajak bikin konten sama Pak Sandiaga dan dia membahasnya tentang cowboy. Jadi dia seorang konten ngeblogger, dia pakai baju topi cowboy, dia ngomong cowboy segala macam. Nah, sikat habis di sana karena dia ngomong masalah cow dan berada di cow house ya, di community. Jadi di cow home ya. Nah, kemudian tak jelasin di sana apa itu cow, community of word. Nah, Astungkara tempat Sudaji dari 2010 sudah worldwide sebenarnya. Dan bagusnya lagi, Om Unity Bali itu sendiri sudah dibikin di beberapa konten di international magazine. Salah satunya yang hebat adalah di The Guardian Travel News. Di sana dimunculkan adalah the best destination 2017. Namun sebelum itu juga ada. Sebelum itu ada juga yang namanya Hello Bali, the brightest small star rise in north side of Bali. Om Unity Bali. Nah, ini semuanya bagus sekali. Nah, habis itu ada muncul lagi di GTG, Green Travel Guidebook dari California. Apa yang dibikin di sana? Banyak halaman di sana dia bikin tentang Om Unity Bali is not a private villa, but a green private sustainable village. Ini luar biasa sekali kan. Jadi orang-orang membuat konten seperti itu, dia menulis seperti itu tanpa kita ketahui. Jadi mereka benar-benar menulis sesuai dengan perasaan saat dia datang di sini, mengalami di saat dia tinggal di sini. Tidak menutup kemungkinan Pak Sandi pun merasakan hal yang luar biasa. Apa yang beliau bilang saat pagi dia bikin konten, baru kali ini dia menginap di suatu tempat sangat peaceful sekali, sangat damai sekali. Baru bangun, suara burung, suara gemercikan air, suara alam, dan benar-benar sangat peaceful, sangat damai. Tanpa TV di kamar, tanpa berita politik. Nah, dia sangat senang sekali. Tepuk tangan dong, udah desanya bagus seperti itu. Ya, seperti itu Rama ya. Jadi mungkin kalau ada lagi, silakan nanti kita akan jelaskan. Nah Bapak, nah kan kita dari desa Sudaji 50 besar nih, top 50 nih. Nah, persiapan bisa menjadi top 10 nih dari desa Sudaji, apa sih yang bakal dipersiapkan? Lalu apa saja yang bakal direncanakan dari desa Sudaji, lalu dari Bapak sendiri sebagai pelaku wisata di sana? Ya, bagus sekali. Sebenarnya dengan 50 besar ini kita sudah the winner. Dari 3.419 kita udah the winner, the best 50 eco village of Indonesia dari 34 provinsi. Nah, Bali dapat 2 ya. Jadi salah satu tetangga kita di Bangli, Desa Unisan juga udah dapat juara 50 best. Nah, Dama Sudaji. Nah, ini dari 7 kategori ya. Dari 7 kategori baik homestay, destination, souvenir, CISA, toilet sama homestay itu dikompetisikan. Nah, kita di Sudaji optimis sekali bahwa ketujuh itu kita ikutin. Ada beberapa tempat mungkin dia ikutin hanya beberapa titik, tapi kalau Sudaji kita ikutin semuanya. Nah, itu sebenarnya bukan masalah. Ada kesempatan yang sekarang kita lakukan ini adalah bukan hanya masalah 50 bestnya ini. Namun yang penting bagi pemerintah itu adalah what the next gitu loh. Nah, yang penting buat kita adalah what the nextnya ini. Jadi kita harus benar-benar mempunyai master plan. What is the short period, what is the medium period, what is the long period.
Jadi short plan, medium plan, sama long plan ini harus benar-benar kita siapkan. Nah, bersyukur kita dari Universitas ITB ya, dari 7 dosen datang ke Sudaji membantu untuk membuat master plan Desa Sudaji, yang mana unggulan kita nanti adalah GAIAS ya, Globally Important Agricultural Heritage System by United Nations. Indonesia yang negara besar seperti ini, negara tropik, negara agriculture boleh saya bilang, namun belum ada yang masuk satupun. Di Bali, di Sudaji, ini termasuk kategori yang sangat luar biasa sekali. Nah, katakan di Bali Utara, Sudaji adalah the best subak destination. Kita bangga kita mempunyai yang namanya organization seperti subak ya. Jadi kalau saya tuh subak itu saya plesetkan subak, bak itu tempat ya, tempat baik untuk menyimpan yang namanya sandang pangan kita. Jadi dalam hal ini adalah beras, buah-buahan ataupun biji-bijian segala macam. Nah, saya sangat optimis sekali di sini dan kita sudah masuk ke beberapa lini kedinasan ya, baik itu di Departemen Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita sudah sodorkan itu sesuai prosedur yang namanya proposal GAIAS, Globally Important Agriculture Heritage System, biar nanti sama-sama bantu dikawal biar nanti kita bisa lolos di GAIAS ini. Begitu GAIAS lolos, nanti kita akan menjadi hal yang sangat luar biasa lagi in term of the beauty of nature and then the beauty of organic nature, dan ini akan bagus sekali untuk bagi turistik yang ke depan bisa kita sangat selected quality tourist. Oke, jadi dengan rencana besar itu Pak ya, Bapak pasti melibatkan banyak orang di desa ini kan ya? Ya. Lalu bagaimana dengan pemuda-pemuda desa ini Pak? Apa Bapak mengajak mereka juga, karena ini kan mereka yang akan melanjutkan usaha-usaha ini Pak? Tepat sekali. Ini sangat luar biasa sekali, bagus sekali. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini kita jangan lupa dengan konsep pentahelix ya. Jadi pentahelix ini adalah semua lini daripada kemasyarakatan yang ada, baik itu pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan pembisnis. Dalam hal ini adalah pengelola usaha itu sendiri. Nah, artinya kita harus benar-benar mengetahui ilmu pengetahuan pariwisata. Pariwisata itu sendiri sebenarnya pengikat di dalam semua divisi. Divisi perdagangan, perekonomian, semuanya, perkebunan, semuanya. Itu diikat, dijadikan satu, dijadikan paket sehingga menjadi produk pariwisata. Nah, inilah hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan ini kita sebut dengan yang namanya desa wisata dan desa digital. Desa wisata membuat suatu produk. Nah, produk ini dipasarkan oleh digitalize ya. Sangat sekarang nggak boleh main-main karena digital itu sangat penting sekali. Tanpa digital kita nggak bisa berkutik apa-apa. Digital dengan teknologi baru itu sangat bagus dan membantu sekali. Nah, desa wisata, desa digital, dan desa virus. Unggulan kita di Sudaji sebenarnya Devi. Jadi Dewi ini, jadi kita sebut dengan Devi. Devi inilah desa virus. Nah, virus ini adalah Vision RS. Vision RS tadi dah involve all. Baik itu older generation, the young generation, termasuk nanti lebih anak-anak lagi. Jadi kita lebih sudah menerapkan dari TK, SD, SMP, dan siapapun yang pernah pengalaman di pariwisata pulang untuk membangun di desa. Dari TK Pak. Dari TK kita udah kasih education tentang termasuk kebersihan itu sendiri. Makanya salah satu yang sangat unggulan buat kita di Desa Sudaji adalah desa cantik tanpa plastik. Jadi Sudaji itu lebih cantik tanpa plastik. Nah, Sudaji itu pun akan lebih unik jika kita bisa benar-benar organik seperti itu. Nah, ini akan menjadi slogan-slogan kita, mantra-mantra kita ke depan adalah Sudaji cantik tanpa plastik, Sudaji unik dengan organik. Nah, ini akan digaungkan terus sehingga kita benar-benar nanti akan mencapai ke ranah tujuan yang kita cari bersama seperti itu. Luar biasa kan? Luar biasa banget Pak. Oke, ya. Mengingat tadi kan Bapak membicarakan mengenai plan yang berkesinambungan, Kesinambungan ya, berlanjutan gitu kan. Ya. Nah, itu yang berkelanjutan itu baik itu dari kuliner, budaya yang ada di sini, infrastruktur ataupun alam yang ada di sini itu akan dijadikan satu atau masing-masing diunggulkan seperti itu. Sebenarnya itu nanti akan segalanya akan menjadi otomatis ya. Pariwisata ini sebenarnya pembangun, artinya penyadaran bahwa nanti suatu saat akan wakening up. Jadi akan aktif sendiri. Nah, salah satu contoh nih, Om Unity Bali dengan adanya tamu, banyak ada tamu, otomatis yang tumbuh apa? Dagang daun tumbuh, dagang karbase tumbuh, segala jenis spices ya. Kemudian dagang buah-buahan, itu udah lebih aktif lagi. Nah, selanjutnya aktivitas juga di luar.
kita bisa ajak nonton ngukiran, kemudian kadang-kadang tamunya beli sesuatu, kemudian kita punya blacksmith juga, tamunya juga kadang-kadang membantu membuat itu dan dia beli langsung produknya langsung. Seolah-olah itu akan jadi souvenir secara tidak langsung. Nah, itu pun nanti suatu saat akan tumbuh bergerak kepada titik-titik yang lain. Souvenir pun akan tumbuh nanti. Orang akan mempunyai kreativitas tersendiri. Nah, ke depan kita akan mempunyai produk yang namanya One Banjar One Product. Sudaji itu 10 Banjar. Nah, jika masing-masing Banjar dia kreatif dengan membuat satu produknya saja, Sudaji dalam sekejap sudah mempunyai 10 produk. Nah, salah satu produk yang udah jalan adalah souvenir dari bambu, souvenir dari alat-alat recycle, kemudian hasil daripada pohon jake ya, aren. Kita punya juro atau kita punya simple syrup itu sirup yang kita punya itu aren, gula aren itu, dan kita mempunyai beluluk ya, kolang kaling. Nah, ini udah mulai bagus sekali. Nah, ini gimana caranya kita mengemas packagingnya, dan sehingga kalau gula itu kan kita bisa jadikan suatu souvenir dan dalam bentuk kecil segala macam. Ya. Oh iya Pak, mengingat nih kita flashback 2 tahun yang kemarin, kan itu pandemi Pak ya. Nah itu tuh pasti dampak perekonomian itu menurun kan Pak di masa pandemi itu. Nah apakah di sini itu hanya perekonomian saja yang menjadi mata pencarian warga-warga di desa ini? Apakah ada sub bidang yang lainnya yang mampu menunjang atau membantu menghidupi warga-warga di desa ini? Nah, ini sebenarnya pandemik ini membawa kita ke ranah pelajaran. Jadi introspeksi kita sebagai orang-orang di Bali ya. Namun leluhur kita kan luar biasa sekali. Jadi kalau kita percaya dengan dan kita ngikutin ajaran leluhur kita disuruh menjadi petani yang baik, yang organik segala macam. Sebenarnya turis bonusnya. Jadi jika kita nanti berkebun atau bertani secara baik, kasih sayang, kita pelihara dengan cara naturalnya ya, tanpa menggunakan kimia tentunya, kan buat kita juga sehat. Namun jika kita terus berkelanjutan melakukan hal itu, sebenarnya turis ini akan menjadi bonus buat kita. Ke depan saya yakin sekali tren atau paradigma ke depan turis adalah dia akan ke desa. Karena dengan kondisi seperti ini, dari di hotel-hotel besar dia udah nggak bakalan ini lagi, interestnya dulu di tempat yang terbuka. Nah, tempat terbuka itu di mana? Ya tentu di desa. Makanya virus positifnya Sudaji harus disebarkan ke 33 provinsi nanti di seluruh Nusantara, sehingga nanti setiap Nusantara mempunyai pengembangan seperti itu. Jika masing-masing desa maju, Nusantara maju, Indonesia bakalan menjadi the best sebenarnya nanti. Seperti itu. Jadi kita membangun dari pinggiran ya. Jadi act locally, think globally. Jadi seperti itu. Ya. Silakan apa lagi? Dari informasi yang saya dapatkan bahwa Desa Sudaji ini kan mengambil tema Desa Sudaji cantik tanpa plastik. Nah, mengapa mengambil konsep tersebut, Pak? Jadi kita sambil solve the problem ya. Salah satu problem di dunia, di planet ini kan plastik. Nah, ada beberapa negara sudah melakukan dan ada beberapa tempat juga sudah melakukan. Namun kita jangan berdiam diri. Jika kita sudah tahu yang namanya plastik itu bermasalah, ini bagus. Kan kita udah tahu masalahnya. Nah, masalah itu jangan dibiarkan dan jangan dibicarakan saja. Itu harus dipecahkan. Yang kita sebut dengan solution ya. Jadi harus ada solution. Jadi solution inilah disebut dengan soul action, bahwa kita harus melakukan dengan love ya, dengan kasih. Dengan kesadaran kita melakukan pembenahan dan pembersihan, dan itu aja kebersamaan. Sambil melakukan itu bikinlah beberapa aturan-aturan yang menjadi suatu sistem. Sehingga nanti tidak bakalan tumpang tindih. Sekarang dibersihkan, besok dikotorin, sekarang dibersihkan, besok dikotorin. Ini nggak bagus sebenarnya. Orang yang cerdik dia akan bisa bikin sistem. Begitu diklik sistem, aturan semua jelas, disampaikan kepada komunitas, disosialisasikan, di punishment bila perlu, sehingga nanti saya yakin Sudaji akan menjadi bersih dan menjadi contoh nanti buat desa-desa yang lain. Luar biasa kan? Ya, luar biasa banget Bapak. Nah, selain tadi cantik dengan tanpa plastik ya. Lalu ada juga tadi saya lihat di homestay-nya itu adalah unik dengan organik. Ya. Nah, itu maksudnya apa sih Pak? Jadi begini, untuk menggrab market ke depan ya, orang sekarang udah banyak yang kena masalah dengan racun ya, dari chemical pesticida, fertilizer, chemical fertilizer segala macam semua dibubuhi dengan acuan-acuan kimia. Ini sebenarnya nggak bagus sama sekali buat badan kita. Harus diingat bahwa good soil is good for your soul. Bayangkan sekarang the soil kita udah banyak yang terinfeksi ataupun terkontaminasi oleh banyak kimia, dan di atasnya itu kita tanamin tumbuhan.
tanemin buah-buahan, tanemin sayuran segala macam. Dan habis itu kita panen dan kita makan. Bisa dibayangkan nggak? Begitu kita makan itu pasti akan ada beberapa percentage chemical ataupun poison atau racun di dalamnya dan kita makan. Nah, itulah yang kita masukkan ke dalam diri kita yang notabene badan kita akan terinfeksi juga, bahwa souls kita bakal bermasalah. Makanya ingat satu hal yang sangat berhubungan sama sekali, soil and the soul. Good soil is good for the soul. Nah, bisa jelas lagi kalau bad soil pasti otomatis bad for the soul. Nah, itu perlu diingat tadi. Ya. Nah, mungkin dari Desa Sudaji sendiri mau buat slogan apa lagi nih? Bukan sudah cantik tanpa plastik, lalu ada unik dengan organik, lalu mungkin ada kepikiran lagi Bapak? Jadi pada prinsipnya Sudaji itu sudah mempunyai tiga poin ya. Jadi desa wisata sudah masuk, desa digital kita increase, desa virus kita perlu kembang biakan lagi ke semua lini ya, anak-anak remaja dan siapapun yang terlibat, bahwasanya nanti di Sudaji mempunyai desa wisata tim yang digerakkan oleh Pak Darwis ya. Bahkan nanti bukan itu aja, nanti akan berkembang ke beberapa anak-anak muda, nanti bisa involve di sana. Sehingga nanti menjadi way of life, udah menjadi kebudayaan nanti seperti itu, bahwa budaya bersih dan budaya organik. Ini sebenarnya kita ranahnya ke depan. Jadi kita nggak perlu lagi. Nah, makanya ada pakem-pakem dari rumah. Mulailah dari rumah dengan konsep kesadaran diri sendiri. Nah, ini akan dirangkum lagi dengan perdes atau perdat ya. Peraturan desa, dinas, dan peraturan desa adat. Nah, begitu Bapak dan Ibu ini kita bilang bahwa desa dinas dan desa adat sebagai orang tua kita, begitu dia mempunyai berpikir aturan yang jelas, anak-anaknya pasti akan nurut. Ya, jadi kan di Sudaji sendiri seperti yang kita tahu bahwa ada tradisi yang begitu terkenal, yaitu tradisi bukakaknya. Bisa dijelaskan tidak Pak untuk apa hubungan tradisi bukakak ini dengan hasil pertanian dan persawahan di Sudaji ini sendiri? Wah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Justru ini adalah pertanyaan puncak sebenarnya, yang bahwa kita di Sudaji mempunyai 18 subak, 17 subak basah dan 1 subak kering. Nah, salah satu keunikan di Sudaji setiap tahunnya kita mempunyai perayaan yang namanya disebut dengan Bukaka. Bukaka ini adalah The Rice Goddess Festival. Ini adalah seolah-olah rasa terima kasih para petani yang khususnya ada di Subak Dukuh. Dia melakukan ucapan terima kasih dengan mengarak yang namanya upacara Bukaka. Jadi upacara Bukaka ini adalah thanks to the Rice Goddess karena sudah memberikan kelimpahan di sawah kita dan itu sudah luar biasa. Salah satu yang menjadi kebanggaan di Sudaji itu adalah hasil daripada berasnya itu di Bali juara 1. Yang disebut dengan beras Bali Gondrong dan beras Bali Gundil. Jadi cicih gundil dan beras gondrong itu adalah terkenal sekali. Namun itulah yang sekarang kita mau lagi dilestarikan kembali. Nah, notabene beras-beras ini adalah tumbuh selama 5 sampai 6 bulanan ya. Dia akan tumbuh seperti itu. Yang notabene sekarang udah dimasukin oleh yang lebih cepat lagi, yang IR segala macam. Tapi inilah bahwa nanti di saat upacara Rice Goddess Festival itu, petani-petani itu menyuguhkan yang namanya tumpeng ya. Jadi rice cake, tumpeng agung itu sebanyak 33. Jadi seolah-olah disuguhkan kepada semua para dewa-dewi yang berstana. Ya, itu disuguhkan dan memang saat ini harus menunjukkan suatu kualitas the best. Jika retak sedikit pun nggak bakalan bisa diterima. Jadi ini benar-benar bagaimana itu pentingnya zaman dulu sudah memikirkan bahwa the quality is more important, not the quantity. Ya, nah sekarang banyak orang yang pada prinsipnya memikirkan kepada quantity bukan ke quality. Nah, begitupun Sudaji. Begitu kita ini nanti berhasil dan sukses, semua lini bergerak dengan bagus, kita nanti akan mempunyai yang namanya quality guest, ya. Nah, jadi orang itu yang datang ke Bali dia akan respect di Sudaji itu terhadap culture-nya. Jadi dia orang-orang lebih banyak kepada respect kepada nature, culture, tradisi, dan mereka benar-benar orang yang benar-benar the high class. Nah, inilah orang-orang yang atau tamu-tamu inilah yang sebenarnya menjadi target kita, niche market kita, bahkan nanti Sudaji itu mempunyai minat khusus. Orang-orang level ke atas lah yang nanti datang ke Sudaji. Sehingga di Sudaji akan benar-benar tentram terus damai ngelihat bahwa ini akan menjadi tulang punggung buat kita nanti ke depan, bahwa kita harus pelihara ini dengan meregenerasikan kepada anak cucu kita. Dia nanti tinggal memaintain bagaimana berorganik di pasar di sawahnya, dan orang-orang pun akan datang seperti itu karena kita sudah menunjukkan suatu kualitas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sansan atas penjelasannya tentang desa wisata atau anugerah desa wisata Indonesia di Desa Sudaji.
Nah, kita sebagai mahasiswa jadi tahu apa sih pentingnya pembangkitan desa wisata di Indonesia, khususnya di Bali. Karena dengan desa wisata ini kita bisa mengedepankan perekonomian di Indonesia dan juga pemulihan yang lebih baik. Saya Rama, pamit undur diri dari program Ngopi, Ngobrol, Asik, Topik Terkini. Jadi begini, satu pesan ya, bahwasanya kalian ini adalah anak-anak muda ya. Kalian ini dari Undiksa dan dari UNUD, perwakilan anak-anak muda, jangan sampai kendor ya. Itu harus digenjot terus bahwa benar-benar menjaga kualitas, jaga Bali, jaga desa kita masing-masing, otomatis jaga desa masing-masing dari sekian ratus atau dari sekian ribu desa yang ada nanti di Bali. Katakan di Bali Utara aja udah ada 149 desa, jaga itu sehingga kembangkan itu, gali sebagus-bagus mungkin kearifan lokalnya, angkat itu akan menjadi suatu topik yang sangat menarik nanti ke depan buat turis yang akan datang masa depan. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Ya. Baik, cukup saja dari ngobrol asik topik terkini. Saya Rama pamit undur diri. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.